5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 8, Bumiku, subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut adik-adik. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu negara Laos dan Filipina. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah negara Laos adik-adik ya. Ini adalah bendera Laos. Nah, bagaimana keadaan alamnya? Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut adik-adik. Wilayah Laos ini bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting itu terletak di lembah Sungai Mekongnya adik-adik. Lalu, Laos ini diselimuti hutan yang lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utamanya, hasil utama dari negara Laos ini adalah mengenai di bidang pangan adik-adik ya. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama itu berupa kayu jati. Barang ekspor utama dari negara Laos ini antara lain ada kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Nah, barang impornya itu terutama pada minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Berikutnya adalah negara Filipina. Nah, bagaimana keadaan alamnya? Filipina ini merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina ini berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain adalah Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekiranya 40% wilayah Filipina ini berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain adalah kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utamanya, sebagian besar penduduk Filipina ini bermata pencaharian sebagai petani adik-adik. Hasil pertanian utama antara lain ada pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utamanya adalah padi dan jagung. Hasil ternak utamanya adalah sapi perah. Hasil tambangnya ada emas, perak, dan tembaga. Lalu hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Nah, itu tadi informasi singkat mengenai negara Laos dan Filipina. Dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang bisa kita temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Bagaimana dengan perbedaannya? Nah, apakah ada perbedaan yang bisa kita temukan? Di sini adik-adik, persamaan dari negara Laos dan negara Filipina itu adalah sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai petani. Lalu tanaman kedua negara ya, tanaman utamanya adalah ini padi ya, padi dan jagung. Sedangkan perbedaannya, Laos itu tidak memiliki laut
ya, tidak berbatasan dengan laut juga. Sementara Filipina ini merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut. Hasil hutan Laos itu berupa kayu jati, sementara hasil hutan dari Filipina ini berupa kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Coba adik-adik kalian bisa mencari informasi tambahan dari berbagai sumber tentang kondisi geografis Laos dan Filipina. Nah, bacalah informasi tentang kehidupan perekonomian dan hasil utama di kedua negara tersebut. Kalian bisa menganalisis dan mencari hubungannya. Tuliskan hasil analisismu itu dalam bentuk uraian di buku tulis kalian. Tentukan kata kunci dan gagasan utamanya terlebih dahulu sebelum kamu menguraikan hasil analisismu. Jadi kalian bisa mencari tahu informasi mengenai Laos dan Filipina boleh dari internet, boleh dari buku-buku di perpustakaan. Seperti itu adik-adik. Di sini Kak Citra akan memberikan tambahan informasi sedikit tentang negara Laos dan Filipina. Yang pertama, informasi tambahannya tentang hasil analisis kita. Kata kuncinya adalah kondisi geografis dan perekonomian. Lalu gagasan utamanya adalah pengaruh kondisi geografis terhadap perekonomian. Nah, untuk keadaan alam di negara Laos adalah wilayah Laos itu terkurung daratan dan bergunung-gunung. Laos ini memiliki barisan pegunungan lipatan yang membujur dari barat laut ke tenggara dengan puncak gunung tertinggi adalah Gunung Bia. Nah, pegunungan Annam itu membujur di sebelah timur dan plato Boloven itu terdapat di bagian selatan. Lembah Sungai Mekong itu di bagian barat yang mengalir di wilayah Laos dan bermuara di Teluk Tonkin, merupakan daerah yang sangat subur dan merupakan penghasil berasnya. Lalu perekonomian Laos bagaimana? Nah, Laos merupakan negara agraris karena sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah di sektor pertanian yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Karena sekitar Sungai Mekong tadi kan sangat subur adik-adik. Nah, selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk Laos adalah perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Sekarang informasi tambahan untuk negara Filipina dengan kata kunci dan gagasan utama yang sama adik-adik. Keadaan alamnya, Filipina adalah negara yang mendiami rangkaian kepulauan yang terletak di sebelah utara lepas pantai Pulau Sulawesi adik-adik. Jadi berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Nah, daratan Filipina ini bagian dari pegunungan vulkanis. Puncak-puncak pegunungan tersebut sebagian besar itu berada di bawah permukaan laut. Kepulauan Filipina termasuk rangkaian Sirkum Pasifik. Maka dari itu negara ini tuh memiliki banyak gunung api seperti Gunung Mayon di Pulau Luzon dan Gunung Apa di Pulau Mindanao. Perekonomian Filipina itu sekitar 45% wilayah darat negara Filipina dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, Filipina adalah negara agraris karena sebagian penduduknya itu bekerja di bidang pertanian. Kegiatan penduduk yang lainnya adalah di bidang perdagangan, industri, dan pertambangan. Adik-adik, keadaan geografis Filipina ini hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencaharian yang ditemukan di Filipina dan di Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Ayo kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan, diambil dari jawapos.com. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN tak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya.
Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya adik-adik. Sudah 4 tahun ini Imam itu bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya itu selangit di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam ini mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta adik-adik dengan masa 2 kali panen. Itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar 150.000 per kilogramnya. Yang kita tanam hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendiri hanya 3.000 per batang, biaya perawatan hingga masa panen, ujar Imam Senin tanggal 20 bulan Februari saat dikunjungi di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabainya ke rumahnya. Dia menjual sebesar 125.000 per kilogramnya. Tergantung kualitas bibitnya. Biasanya harga normal dulu sebelum naik adalah 20.000 hingga 40.000 per kilogramnya. Imam menuturkan penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya yang mudah menyerang. Hal yang ditakuti petani cabai adalah apabila hujan siang hari, karena jamur akan bermunculan. Karena itu, setelah hujan, tanaman cabai ini harus segera disemprot. Menentukan berhasil atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampaknya cuaca seperti ini, jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen, katanya. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman mengatakan, petani cabai di Kobar ini paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar ini sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa. Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai oleh petani lokal dan kualitasnya juga bagus. Tandasnya Legiman ini adik-adik diambil dari jawapos.com. Itu tadi ya kisah petani cabai yang sangat sukses. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas adik-adik. Nah, coba kita lengkapi, kita ulas informasi yang penting dari bacaan di atas. Kita bisa mengisi tabel seperti ini. Nah, karena Kak Citra tidak muat mengisi tabelnya, maka Kak Citra akan jelaskan di tabel yang ini adik-adik ya. Nah, kapan cerita itu terjadi? Ya, cerita itu terjadi saat Imam tadi pensiun dari pegawai aparatur sipil negara. Lalu di mana peristiwa itu terjadi? Itu di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat atau disingkat Kobar di Kalimantan Tengah. Deskripsikan tentang tokoh yang diceritakan. Nah, tokoh yang diceritakan adalah Imam Kusno, seorang pensiunan pegawai guru ya adik-adik, yang pekerja keras, ulet, pantang menyerah, tekun, cinta dengan pekerjaannya, penuh kasih sayang dalam merawat tanaman cabainya.
Masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh tersebut dalam cerita adalah kondisi cuaca yang tidak menentu dan penyakit yang menyerang tanaman. Penyelesaian masalahnya apa? Oh, perawatan secara rutin seperti 2 kali sehari disemprot untuk menghindari penyakit. Gagasan utamanya ya dari cerita itu adalah kisah sukses petani cabai. Bagian cerita yang mungkin kalian sukai yang mana? Nah, bagian cerita yang disukai misalnya hal yang ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari. Mengapa itu kamu sukai? Karena jamur akan bermunculan sehingga tanaman cabai itu harus disemprot. Seperti itu ya adik-adik ya. Keberhasilan petani Imam Kusno ini tidak luput dari upaya dan kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Keberhasilan pertanian itu sangat penting loh adik-adik, sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam itu sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara harus pasti menginginkan lingkungan hidupnya itu baik dan sehat. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi itu dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Carilah contoh-contoh hak warga negara nih adik-adik yang dikategorikan sebagai hak asasi. Nah, kalian cari informasi dari berbagai sumber dan sajikan informasi tersebut dalam bentuk informasi visual dan infografis. Kak Citra akan memberi contohnya seperti ini adik-adik. Nah, ini ya, hak-hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Jadi di sini ada gambarnya. Yang pertama ada hak mempertahankan hidup, hak untuk hidup tentram, hak atas lingkungan hidup, hak memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, hak memilih pekerjaan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas jaminan sosial. Hak-hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi itu adalah setiap orang itu berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf hidupnya. Yang kedua, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, dan bahagia, sejahtera lahir dan batin. Lalu hak yang ketiga adalah setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang keempat, setiap orang itu bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Hak yang kelima, setiap orang itu bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya. Lalu hak manusia yang keenam adalah setiap orang itu berhak untuk berkumpul ya, berapat atau berserikat untuk maksud-maksud yang damai. Yang ketujuh, setiap orang itu berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Kedelapan, setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Yang kesembilan, setiap warga negara itu berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Diambil dari hukumonline.com. Itu tadi hak asasi manusia yang digunakan di Indonesia adik-adik. Jadi itu adalah hak kita ya.
Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, bekerjalah nih adik-adik dalam kelompok yang terdiri dari 5 siswa, lalu identifikasi macam-macam mata pencaharian yang kamu temukan di lingkungan sekitar kalian. Ya, carilah sedikitnya 5 jenis mata pencaharian yang berbeda. Nanti analisis setiap jenis mata pencaharian tersebut. Identifikasi bagaimana seseorang itu menjalani mata pencaharian tersebut dan berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lalu tentukan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan hidupnya. Kalian bisa buat tabel seperti ini. Kak Citra akan memberi contoh, misalnya jenis mata pencahariannya adalah petani. Interaksi dengan lingkungannya apa? Petani yang menyesuaikan musim hujan sebagai waktu menanam padi. Aksinya yang dilakukan apa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Misalnya menggunakan pestisida sesuai aturan dan menggunakan pupuk organik. Lalu ada jenis mata pencahariannya nelayan. Interaksinya apa? Nelayan ini menyesuaikan waktunya untuk berlayar agar dapat hasil tangkapan yang maksimal. Aksi yang dilakukan apa? Nah, harus menggunakan jaring dengan lubang yang besar dan tidak boleh menggunakan bahan peledak. Berikutnya ada jenis mata pencaharian penambang pasir. Interaksinya apa? Ya, menambang pasir, mengambil pasir setelah banjir adik-adik. Lalu aksinya tidak mengambil pasir berlebihan dan mengambil pasir jauh dari jembatan, misalnya seperti itu. Berikutnya ada jenis mata pencaharian petambak ya. Lalu interaksinya ikan bandeng itu diberi makan sehingga menjadi ikan yang lebih besar. Aksinya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah tidak merusak hutan bakau dan tidak menggunakan bahan kimia dalam mengolah tambak. Jenis mata pencaharian lainnya adalah peternak sapi. Nah, sapi akan dipelihara dan dirawat sehingga menjadi gemuk, itu interaksinya. Aksinya apa? Ya, menanami lahan dengan tanaman rumput gajah ya untuk makan sapi ini adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.